berbakti kepadamu. Kami berdoa kepadamu, memberikan ucapan syukur kami, mengungkapkan rasa hati, cinta kasih. Terimalah Tuhan pujian ini khususnya dari anak-anak-Mu, khususnya dari anak-anak kecil ya Bapa di sorga. Biarkan Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu hari ini dengan takaran yang tidak sungkan. Engkau akan curahkan dan berikan kepada hamba-Mu, manusia biasa ini saluran kata-kata yang akan melekat pada anak-anak ini sampai mereka tua. Kata-kata dan kalimat huruf-huruf yang diatur oleh Roh Kudus yang akan terngiang-ngiang di kuping telinga rohani mereka sampai mati atau sampai Tuhan datang kembali. Beri kepada hamba-Mu kemampuan untuk mengatakan itu. Terima kasih Tuhan, sembunyikan di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Thank you ya, wow kalian luar biasa, kasih tepuk tangan untuk mereka semuanya. Praise the Lord. Silakan duduk. KKR hari ini namanya apa? Holy Spirit my best friend. Tuhan Yesus itu rindu sekali agar kita menjadikan Roh Kudus-Nya itu best friend kita. Saya mau bicara dulu sama anak-anak, sebelum sama anak-anak, sama orang tua. Mana orang tua yang mendampingi anak-anaknya bisa angkat tangan? Iya, puji Tuhan, shalom ya. Anak-anak segala zaman butuh Roh Kudus, apalagi anak-anak zaman ini. Lebih butuh Roh Kudus. Jadi terima kasih Bapak, Ibu, Saudara yang sudah membawa anaknya mendampingi Belan-Belani hari Sabtu begini. Suatu hari Anda pasti akan berterima kasih ada hari ini. Anak-anak saya sudah besar-besar dan saya melihat gimana Roh Kudus itulah silver lining, benang merahnya. Tanpa Dia, orang tua terbaik pun tidak akan mampu mendidik anaknya di zaman sekarang itu zaman gak keruan. Karena itu bersyukur sekali hari ini anak-anak kita ada gereja yang memperhatikan. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom semua yang sekarang streaming di Gereja Mawar Shalom, di GMS di mana-mana. Yang sekarang lagi streaming, tidak ada jarak dalam hadirat Allah. Tinggal dalam hadirat Tuhan itu tempatnya sama, yaitu di dekat hati Tuhan Yesus. Mari kita baca firman Tuhan. Hari ini Pastor Philip mau ajari kalian anak-anak, siapa itu Roh Kudus? He is my best friend, alright. But I'm trying to be his best friend still. Because I don't think I'm his best friend. Coba ya, perhatikan. He is my best friend. Because he is so good to me. He's perfect. But I may not be his best friend yet. Because I'm still growing. Karena saya masih banyak kali buat salah, masih bisa berdosa. Berkali-kali melanggar firman Allah. Sukanya nggak dengar-dengaran. Dan kadang-kadang kurang peka maksud Tuhan apa. I'm not his best friend yet. Ayo kita berlomba yuk. Someday we will all be his best friend. Katakan kanan kirinya, I want to be his best friend. How about you? Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat 15. Saya bacakan dulu. Ini kata-kata Tuhan Yesus Kristus menjelaskan tentang Roh Kudus. Saya baca dulu semua, nanti saya jelaskan satu persatu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kita baca sama-sama yuk. Sini semuanya kan pinter-pinter, udah sekolah, pasti bisa baca. Gak ada yang seperti murid-murid Yesus zaman dulu yang buta huruf karena mereka gak sekolah. Siapa di sini yang sekolah? Angkat tangan. Puji Tuhan. Kita baca ya. Kita berdiri lagi yuk. Kalau baca Alkitab harus hormati. Kita punya kebudayaan ini. Hormati pembacaan Alkitab lebih dari menghormati khotbahnya seorang pendeta. Kalau baca ayat, ayo kita berdiri sama-sama, baca ndak bercanda dengan orang sebelahnya. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 15. Cukup panjang kita baca bersama-sama dengan teratur. Ikuti Pastor Philip. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran,
dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 2 ayat lagi ya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Thank you, God bless you, silakan duduk. Ayat ini sebenarnya gampang loh untuk dimengerti. Coba Pastor Philip bantu ya. Mulai ayat 7. Yesus ngomong gini, diingat-ingat ya. Ini adalah kata-katanya Tuhan Yesus Kristus. Yesus ngomong begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku, Yesus, pergi. Yesus pergi kemana? Yesus naik ke sorga. Sebab jikalau aku, kata Yesus, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur di sini siapa? Tadi kita sudah kuis. Ini Roh Kudus. Kalau aku nggak pergi, penghibur itu nggak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Zaman dulu, anak Allah, siapa namanya? Siapakah anak Allah? Namanya siapa? Tuhan Yesus. Zaman dulu Tuhan Yesus itu hadir sebagai manusia. Darah daging, bisa keringatan, bisa lapar, kaki cuma 2. Persis kayak Pastor Philip, persis kayak kalian. Gak bisa maha hadir. Kalau kalian sekarang menyaksikan ini di Jakarta, GMS Jakarta, kalian gak ada di Surabaya. Yang di Surabaya gak ada di Manado. Sekarang yang di Papua gak ada di Pulau Jawa. Kita hanya bisa di satu tempat, di satu waktu, karena kita manusia. Yesus sekalipun anak Allah, dia adalah Allah, tapi dia hadir sebagai manusia. 2000 tahun lalu, dia hanya bisa di satu tempat, di satu waktu. Makanya itu kalian tahu nggak di kitab Injil dikatakan, anak-anak kecil mau datang minta diberkati sama Yesus. Tetapi murid-muridnya larang. Karena murid-murid Yesus saat itu nggak seperti GMS. Bawa anak ke Tuhan. Mereka menghalanginya. No. Jesus is busy. I'm so sorry. Tuhan Yesus berkata, biarkan mereka datang sini. Papa mamanya minta Yesus tumpangi tangan. Kalau sekarang lucu, papa mama minta Pastor Philip foto-fotoan. Ya kan? Tapi dulu tumpang tangan lebih penting daripada foto-fotoan. Tapi Yesus mau loh, sini. Tuhan Yesus berkati. Setelah pulang kampung, itu anak-anak besoknya sekolah, waktu di SD mana, cerita, aku loh ditumpangi tangan sama pendeta Yesus. Sama Tuhan Yesus. Karena Yesus itu kan gembala. Dia pendeta di atas semua pendeta. Teman-temannya iri loh, kok aku gak tahu, aku juga mau. Kamu dapat foto dari mana itu sama Yesus, kok aku gak ada. Protes pulang sama papa mama, om tante itu aja anaknya ketemu Yesus, kok aku enggak. Keesokan harinya, segerombolan papa mama, om tante, paman dan bibi, susu dan ai. Bawa anak-anak kecil itu semua ke Yesus, tapi Yesus sudah pergi ke Samaria untuk ketemu wanita samping sumur itu. Nangis semuanya, Yesus nggak ada. Sekarang nggak perlu gitu. Adalah lebih baik Yesus sudah naik ke sorga, supaya kehadirannya digantikan dengan Allah Roh Kudus yang ada di mana-mana. Allah Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Allah kita bukan 3 ya, Allah kita 1,
Tapi ada 3 pribadi yang tidak sama. Allah Roh Kudus itu Allah. Yesus sekarang hadir melalui Roh Kudus di mana-mana. Sekarang kalau kita mau diberkati sama Tuhan Yesus, gak perlu lagi kita pergi ke Nazaret. Gak perlu ke Bethlehem. Gak perlu naik pesawat, pergi ke Yerusalem, ke Israel. Dimanapun kita haus dan lapar, Yesus akan ada di situ. Adalah lebih berguna kalau aku pergi. Karena waktu Roh Kudus aku utus, dia akan menjadi best friend setiap orang yang haus. Gak perlu nunggu sekarang Yesus di mana. Sebab kalau kalian percaya, Yesus ada di dalam hatimu. Yesus ada di dekatmu. Yesus ada di situ. Dia akan hadir di mana ada orang yang berdoa di dalam namanya. Yang percaya kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Makanya, Jesus is my best friend. Why? Because the Holy Spirit is in my room. Hah? Pastor Philip, Roh Kudus juga ikut sama aku kalau aku ke WC. Iya. Lah kalau aku ke WC-nya lagi buat kue tar gimana? Ngerti maksudnya? Masa Roh Kudusnya begini? Enggak lah, Roh Kudus itu kan Allah. Roh Kudus enggak Allah. Dan sekalipun kamu bau, aku bau, Yesus tetap cinta. Jadi Roh Kudus itu ikut kita kemana-mana. Yes. Pergi ke WC dia ikut. Iya. Kalau kalian percaya Yesus, Roh Kudus itu pergi sama aku. Waktu aku jalan sama keluarga, waktu liburan, iya. Lu bukan hanya di gereja ya Pastor Philip? Enggak. Pulang gereja, nanti ke mall sana jalan-jalan, Roh Kudus ada di situ. Iya. Adalah lebih baik, lebih berguna. Yesus sudah naik ke sorga. Justru sekarang Yesus ada di mana-mana. Amin. Amin ya. Yang senang sekali Yesus ada di mana-mana bersama kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena sekarang Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Ayat 8 sekarang ya. Nah kalau Roh Kudus datang apa yang terjadi ya? Pastor Philip, kalau Roh Kudus datang itu semua orang rebah enggak? Bisa iya, bisa enggak. Tapi tujuannya Roh Kudus datang itu apa? Dalam hidup kita? Kita lihat sekarang ayat 8. Dan kalau iya, Roh Kudus di sini, penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kalian pernah sedih enggak? Enggak pernah ya? Robot kali. Siapa yang pernah sedih angkat tangan? Kalau kalian sedih dihibur, senang, pernah enggak waktu kalian sedih dihibur sama teman atau dihibur sama keluarga? Lalu kalian tertawa, ada nggak yang sudah dihibur langsung tersenyum? Ada, Pastor Philip juga pernah. Tapi kadang-kadang, waktu kita dihibur, kita bukan tersenyum loh, tapi menangis. Kok bisa? Menangis terharu. Misalnya, ada satu anak di antara kita ini yang sekolahnya bagus. Dia nggak usah dipaksa-paksa belajar, dia dapat nilai yang bagus. Suatu hari, dia nggak bisa ujiannya. Nilainya kurang bagus. Ya sedih sekali, padahal papa mamanya nggak marah. Nggak apa-apa lah nak, sekali-kali, nggak apa-apa, nilaimu tetap bagus kok. Nggak bisa, tapi papa mamanya bilang nggak apa-apa, papa mama tetap sayang sama kamu. Anak itu bukan tersenyum, tapi nangis. Dia terhiburkan dengan kata-kata dan penerimaan orang tuanya. Dia nangis bukan karena sedih, dia nangis karena Makanya Roh Kudus kalau datang itu, si penghibur itu kalau datang, kita lihat di gereja misalnya waktu orang lagi doa, waktu lagi menyembah. Ada yang senyum, pernah gak lihat orang nyanyi sambil senyum? Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Nah, kalau dia gak menyembah senyum-senyum sendiri lah berarti gila. Tapi kalau dia lagi menyembah, dia senyum-senyum sendiri, mungkin dia ketemu, dia mengalami Roh Kudus sang penghibur itu. Dia tersenyum, tapi pernah gak lihat orang waktu lagi nyanyi, dia bukan senyum, nangis di sebelahmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Jangan diinjak kakinya, cengeng lu. Dia lagi ngalami Roh Kudus. Ada orang kalau dihibur itu tersenyum tertawa, ada yang waktu dihibur itu malah menangis terharu.
Itu ada Roh Kudus di gereja. Pernah nggak kalian berdoa, lalu hati kalian dibuat bahagia? Pernah nggak kalian doa sendiri di kamar, lalu kalian menangis? Pernah nggak? Pastor Philip aja pernah kok, ayo nggak usah pura-pura. Nanti pura-pura dalam perahu, kura-kura sudah tahu. Pernah? Pernah. Sip. Yang pernah gini, sip, jempolnya mana? Iya, puji Tuhan. Oke sekarang ya, tapi Roh Kudus itu bukan hanya buat orang senyum dan nangis. Roh Kudus itu punya misi di hidupmu, punya apa? Misi kok kismis, siapa bilang kismis di sini? Lu lapar ya? Ayo, Roh Kudus punya apa? Misi, punya tujuan. Coba lihat ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Bilang dosa. Kebenaran, bilang kebenaran. Dan penghakiman, bilang penghakiman. Tak jelaskan ya, supaya semua ngerti. Roh Kudus itu punya 3 misi. Menginsafkan kita dan dunia ini akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa itu? Ayat 9. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Itu dia. Menginsafkan kita akan dosa. Pernah nggak kalian buat salah, nggak ada orang tahu, tapi hati nggak enak? Itu Roh Kudus. Itu misinya di hidupmu untuk menjadikanmu kudus. Contoh ya. Ada salah satu anak di sini, suatu hari pulang ke rumah nggak hati-hati, tuangkan air minumnya, jatuh meskipun sisa sedikit, membuat catatan mama basah, sehingga akhirnya tinta pena tulisannya ngeblur semuanya, kabur. Bukan cuma tulisannya kabur, si anak kecil itu juga ikut kabur. Wah, mati aku. Mamanya memang agak garang mungkin ya. Mamanya gagah perkasa. Saya nggak tanya loh ya siapa di sini mamanya gagah perkasa, kok ada yang angkat tangan mama. Jangan gitu loh ya. Pernah nggak membuat kesalahan gitu? Misalnya dia menuangkan air nggak sengaja ke atas catatan mama. Dia nggak tahu catatan itu penting nggak. Lalu tiba-tiba ada suara ngomong gini, nggak apa-apa lah, paling itu nggak penting lah, mama nggak usah tahu lah. Gitu aja loh. Itu bukan Roh Kudus. Karena dia bukan menginsafkan. Dia malah menjerumuskan, itu roh setan. Kalau kalian dengar gitu, tengking dalam nama Yesus. Roh Kudus kira-kira gini bunyinya, kalau kamu melakukan kesalahan ini. Itu catatan penting gak penting, biar mama yang putuskan. Kamu mesti ngaku. Mesti ngomong sama mama. Gak usah takut nanti, aku, kata Roh Kudus, akan melembutkan hati mamamu. Mama gak akan marah kalau kamu ngaku. Wah, kita dengar suara itu, yang satu berkata, alah gitu aja loh. Mungkin ada ekornya gitu ya. Ada tanduknya. Yang sebelah sininya itu seperti burung merpati. Nggak boleh ngaku loh ya. Kalian harus tahu. Yang menginsafkanmu akan dosa itu Roh Kudus. Yang suruh kamu terus bersembunyi dalam dosamu itu roh jahat. Lalu seharian kita nggak enak. Akhirnya malam, setelah makan malam mau tidur, habis setelah makan malam, setelah itu ada aktivitas apa, lalu mau tidur, mau bobo, hati nggak enak. Nggak tahu kenapa, aku nggak pernah kayak gini loh. Padahal masih umur 9, padahal masih umur 8. Ini ayat 9 ya, umur 9 aja. Masih umur 9. Rasanya kan nggak apa-apa, bohong kecil ya kan. Mama tadi tanya sama papa, loh siapa yang nuangkan air? Tanya sama pembantu mungkin ada di rumah. Siapa yang tuangkan air ke catatan saya? Kita dengar itu, kita pura-pura bersiul. Dengan wajah tak bersalah, tapi hati kita penuh dengan rasa guilty feeling dan bersalah. Akhirnya nggak tahan. Mah, tok. Ya, kenapa? Benny namanya, pura-puranya ya. Kalau yang sama namanya tidak ada kesengajaan. Kenapa Ben? Benny mau ngaku. Ngaku apa? Mama jangan marah ya. Loh, ngaku dulu baru mama putuskan marah enggak ya kan? Ya udah, mama marah enggak apa-apa. Benny enggak enak mah. Benny dikejar-kejar Tuhan mah. Benny yang tuangkan air ke catatan mama tadi waktu minum, bukanya nggak hati-hati. Oh gitu. Sini Ben, nggak apa-apa, mama bangga kamu ngaku.
Dan kali ngakunya lebih awal ya. Nggak usah sampai malam. Nggak apa-apa, Ma. Nggak apa-apa, Ma. Nggak apa-apa, Mama tetap sayang. Puji Tuhan, lain kali boleh tuang lagi. Bu, garai. Bukan, kalau kalian mau sengaja itu namanya nggak bertobat ya. Mama bilang nggak apa-apa, kalian diampuni. Itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tugasnya apa? Menginsafkan kita akan apa? Dosa. Ngomong kanan kirinya, Roh Kudus loh yang suruh kita bertobat. Turuti ya. Sekarang ayat 10. Selain itu, Roh Kudus menginsafkan kita akan apa? Akan kebenaran. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Lihat saya. Menginsafkan akan kebenaran itu gimana ya? Pernah nggak kalian itu dengar khotbah, tiba-tiba khotbahnya itu misalnya setengah jam, tapi ada satu kata dari pendeta atau gembala itu atau kakak yang menyampaikannya, itu lompat seperti punya kaki kangguru di hatimu. Kata-kata itu seperti bersyukur. Itu Roh Kudus sedang insafkan kamu akan satu bagian kebenaran. Karena kita itu nggak bisa ingat seluruh isi Alkitab. Waktu kita baca Alkitab misalnya tiap hari, semoga ya kalian baca misalnya sehari 2 pasal. Baca setelah pulang sekolah. Kalian baca itu dari tulisan-tulisan itu kalian ngerti. Kalian mencatat juga seorang pelajar Alkitab yang baik, seorang murid Yesus yang baik pasti mencatat. Tapi hari ini ada satu kalimat pada sebuah ayat yang melompat kayak ada kanggurunya di hatimu seperti ada sepasang kaki kangguru yang lompat. Itu kayak lompat, itu Roh Kudus. Roh Kudus itu menginsafkanmu akan sebuah kebenaran. Bahkan gak cuma kebenaran dari ayat. Kebenaran yang sifatnya kerinduan. Aneh ya. Dulu aku maunya cuma main game. Video game. Maunya cuma seneng-seneng sama teman. Kalau bisa pulang sekolah diizinkan orang tua. Gak usah pulang dulu, bisa jalan-jalan. Tapi sekarang aku kalau bergabung dengan Eagle Kids ini. Aku kok ingin ya melayani. Aku kok ingin ya bawa teman. Kok kepingin gitu loh, gak cuma sekedar datang sebagai jemaat dan pendatang, penonton. Tapi ingin seperti mereka-mereka ini tadi yang di atas ini. Yang menari-nari. Aku ingin juga terlibat. Itu Roh Kudus yang kasih kamu kerinduan. Karena melayani adalah sebuah kebenaran. Itu Roh Kudus. Kenapa ya? Teman-temanku bilang, kuno lu, fanatik lu. Maunya ke gereja. Tapi aku suka cita. Mereka belum mau ke gereja. Tapi aku senang ke gereja. Aku kok rindu hidup kudus ya. Teman-temanku suka sekali mengucapkan seluruh isi kebun binatang di mulutnya. Dari anjing sampai kera semua ada. Itu kalau dibuka mulutnya, di dalamnya ada banyak hewannya. Kacoannya juga. Tapi kenapa ya mulutku ingin memuji Tuhan? Bukan aku sih sok-sok suci sih. Tapi mengapa aku rindu untuk hidup kudus? Menginsafkanmu akan kebenaran itu juga menginsafkanmu akan kekudusan. Hati kepingin suci. Siapa di sini hatinya kepingin hidup kudus bagi Tuhan Yesus? Angkat tangan. Kasih tepuk tangan untuk anak-anak ini. Itu juga adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang ketiga, coba lihat ya ayat 11. Akan apa? Penghakiman, maksudnya apa? Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Temanku ya, dikit-dikit bilang mau bunuh diri. Orang tua ya, dengarkan. Jangan pernah remehkan, zaman sekarang itu sangat belia orang mikir-mikir begitu itu. Makanya izinkan saya sekarang bicara kepada anak-anak Anda tentang sesuatu yang begitu dark, begitu gelap. Anak-anak dengar. Di luar sana orang berkata, aku mau bunuh diri, tapi kita bisa takut loh. Aneh, kita yang kenal Tuhan ini bisa takut. Takutnya apa? Loh, kamu gak takut kalau bunuh diri itu langsung lompat bebas ke api neraka? Kamu gak takut gak bahaya Jangan main-main dengan kata-kata gitu ya. Pastor Philip tahu beberapa orang yang sungguh-sungguh melakukan itu dan meninggal.
udah gak bisa diselamatkan. Tapi kita yang kenal, kita yang punya Roh Kudus ini, kita diinsafkan tentang penghakiman. Orang itu gak takut karena dia gak tahu apa yang dia katakan. Kita yang bisa merasa takut untuk orang itu kok. Aduh, aku harus doakan temanku ini supaya ke gereja. Aku harus doakan dia supaya dia dibaptis. Aku doakan supaya dia bisa melayani di Eagle Kids. Aku berdoa, kita yang rasa takut karena kita tahu penghakiman akan tiba. Karena kita tahu, karena Roh Kudus yang mewahyukannya, Roh Kudus yang memberitahukan, Roh Kudus yang memberi bocoran akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ayo coba yang pinter. Roh Kudus mengisapkan kita akan apa? 1, dosa. 2, kebenaran. 3, penghakiman. Puji Tuhan, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk dirimu. Ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, kata Yesus. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Untunglah ada Roh Kudus, karena dia itu guru. Bukan guru les yang sementara. Bukan guru pelajaran. Saya bersyukur untuk para guru yang membawa anaknya, anak didiknya sekarang datang ke KKR ini. Ada guru nggak di sini? Mana ibu guru? Ada ibu guru di situ. Kasih tepuk tangan untuk ibu guru. Puji Tuhan, bapak guru juga ada. Kalian jangan lupa ya, kalau sudah lulus, kalian berhasil suatu hari, jangan lupa gurumu, oke? Ya, kasih tepuk tangan yang percaya, kata-kata ini ada kebenarannya, oke. Tapi Roh Kudus itu bukan cuma guru sementara waktu SD. Setelah SMP kamu nggak bawa dia. Lulus SMP, SMA atau kuliah kamu nggak lagi kontak sama gurumu. Roh Kudus itu enggak gitu. Yesus ngomong begini di ayat yang ke-12. Masih banyak hal yang harus kuajarkan. Belum selesai. Kita itu kalau ikut Roh Kudus itu sampai mati. Pastor Philip ini sudah ikut Roh Kudus berapa lama? Ayo tebak. 50. 55. Saya kelihatan kayak umur 55. Sini lu, tak baptis hari ini. Hah? 30, betul. Pastor Philip ini bertobat waktu umur 18, nggak seberuntung kalian umur berapa? Saya sudah dewasa baru bertobat. 18 tahun, berarti 31 tahun saya ikut Roh Kudus, sebelumnya saya membangkang. Tak beritahu ya, berikan bocoran sama kalian. Suatu hari kalian di usia papa mamamu, kalian akan tahu dan ingat kata-kata Pastor Philip ini. Semakin lama kamu semakin ikut Roh Kudus, semakin haus dan semakin haus belajar. Gak pernah akan bisa wisuda dari Roh Kudus. Makin hari makin banyak yang diajari. Masih banyak hal yang kata Tuhan Yesus yang harus aku ajari. Tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Pastor Philip mau sharing nih. Pastor Philip dapat satu penglihatan, dapat satu mimpi waktu sedang berada di luar negeri barusan minggu lalu. Pastor Philip langsung beritahu sama Kak Pau Pau, kita harus apa? Waktu saya lagi tidur, itu tiba-tiba mendapatkan satu TV, kayak lihat TV gitu, kayak lihat YouTube, tapi YouTube-nya Tuhan. Pastor Philip lihat KKR, tapi anak-anak kecil diajari untuk cinta Tuhan, bukan cinta mamon. Diajari untuk cinta Tuhan, bukan cinta uang. Langsung Pastor Philip kontak sama Kak Pau Pau, rasanya KKR kita belum mulai ini, Holy Spirit my best friend. Tuhan sudah ajari yang berikutnya, kasih saya instruksi selanjutnya. Kita harus mengadakan KKR yang belum pernah kita adakan untuk anak kecil. Orang tua ada breakfast with God itu, tapi anak kecil belum ada yang khusus untuk mereka. Saya mau ajari kalau kalian mesti cinta Tuhan, bukan cinta duit. Tiba-tiba Tuhan itu ingatkan saya waktu saya kecil. Saya waktu kecil dulu itu sekalipun belum kenal Tuhan, pernah ke sekolah minggu. Sekolah minggu loh, padahal bukan gereja anak seperti kita. Sekolah minggu aja hati saya mulai dijamah, tapi sayangnya nggak lama setelah itu saya nggak lagi ke gereja. Makanya kalau kalian ke gereja itu terus. Suatu hari saya itu mendengar firman Tuhan, harus cinta Tuhan di atas segalanya. Saya dikasih uang makan ke gereja nih. Kan nanti keluar sana beli apa? Beli camilan, beli manisan, beli apapun di situ, minuman itu loh, ada minuman dingin-dingin di botol zaman dulu, sekarang beda, sekarang kalengan. Saya mau minum, kepingin haus, habis lari-lari sama temen, mama masih belum keluar dari ibadah
kebaktian umum, kebaktian orang tua, orang dewasa. Pastor Philip pada waktu itu masuk ke gereja. Dan pada waktu kolektor diberikan, Pastor Philip ambil semua uang itu, nangis, masukkan. Aku cinta Yesus, bukan cinta uang. Papa, mama sampai ketawa berkata, aduh anakku ini polosnya. Mama sudah taruh di kantong satunya. Untuk persembahan, ini untuk jajan, dua-dua saya masukkan. Terus mama tanya, kamu gak menyesal tadi lapar? Tunggu mama keluar. Enggak ma, aku mau cinta Yesus. Itu Pastor Philip pada waktu masih umur 7. Tapi habis itu jadi nakal karena tidak ada yang bimbing. Kalian tuh beruntung, kalian dibimbing tidak putus-putus. Pastor Philip diberitahu loh, selanjutnya harus ngajari kalian apa. Roh Kudus itu sangat tertarik sama kalian loh. Enggak cuma itu. Ada satu kalimat yang muncul kemarin waktu ketemu dengan beberapa anak-anak Eagle Kids. Kemarin pada waktu, siapa yang hadir di GMS Live 10 tahun celebration ulang tahun kemarin? Oh haleluya. Setelah itu Pastor Philip sempat ngomong sama beberapa anak kecil. Tiba-tiba ada suatu suara muncul. Roh Kudus ngomong gini, beritahu mereka suatu hari mereka akan mengerti. Jangan mencintai cewek, karena saya lagi ngomong sama cowok. Lebih daripada mencintai Tuhan. Kepada yang cewek, jangan cintai cowok suatu hari. Lebih daripada kau mencintai Tuhan. Jangan berubah ya anak-anak, kalau kalian suatu hari jatuh cinta. Sekarang masa suatu hari kalian akan jatuh cinta. Coba lihat kanan kirinya, laki sama laki yang gak akan jatuh cinta lah, awas lah. Kalau kalian lihat, lawan jenis kalian gitu, lihat, suatu hari kalian akan jatuh cinta pada seseorang. Lihat, dengar, inilah instruksi Yesus selanjutnya. I'm waiting for you di AUG nanti akan ajari. Kalau kalian kira sekolahnya Roh Kudus berhenti sampai Eagle Kids, salah. Dan nanti kalau kalian masuk ke Army of God, masuk ke AOG Teens, lalu ke youth-nya, kalian jangan berubah ya. Seperti dulu, tetap maju ke sini melompat-lompat, jangan merasa sudah dewasa dan wisuda dari Allah, dari Tuhan Yesus. Pastor Philip sudah umur berapa sekarang masih melompat-lompat. Tadi nggak bisa lompat karena di depan semuanya orang, jadi nggak bisa lompat. Papa mama juga sama, jangan mau kalah, kasih teladan. Kita itu selamanya anak kecil di hadapan Tuhan. Jadi tak tunggu nanti sampai kalian masuk ke usia berikutnya. Kita akan ajari next thing about from the Holy Spirit. Oh haleluya, siapa yang excited diajari Roh Kudus terus? Ayat 13. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hey guys, who wants to know his future? Do you want to know about your future? Me too. Ternyata di ayat 13 tertulis bahwa you can know some things about your future. Not everything. Only God knows everything. Cuman Tuhan yang tahu segala sesuatu. But you are allowed. Kalian bisa diizinkan untuk tahu sesuatu tentang masa depanmu. Dan caranya mendekat sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan beritahu hal-hal yang akan datang. Anak-anak lihat ya. Suatu hari kalau ada orang yang ngeramal-ngeramal kalian. Ramal itu apa? Kamu mau tahu enggak masa depanmu? Kamu besok beruntung enggak? Kamu besok kaya enggak? Kamu ganteng enggak? Ya? Jangan percaya. Karena sumbernya bukan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus. Jangan sampai suatu hari kalian ke dukun-dukun, ke orang-orang pintar, orang sakti yang pakai asap-asap. Pakai simbol-simbol, hewan-hewan, enggak usah yang gituan. Sebab kalian punya firman. Kalau sampai papa mama ada yang gitu, berita papa mama ini bukan Tuhan. Oke? Tetapi papa mama bilang gini, tapi kok pas loh, kok dia bisa tahu? Ya tahulah. Kalau papa mama buka hati ya mereka bacalah. Nggak percaya? Kalian kalau punya USB atau laptop kalian nggak dijaga, ada orang pakai USB, masukin, diambil download semua datamu. Nggak percaya? Handphonemu mbak sini. Saya selidiki semua, saya forward ke handphone saya tahu segala sesuatu. Hatimu buka ya dicuri informasi. Tapi Tuhan nggak begitu.
Anak-anak dengar ya, anak-anak Eagle Kids yang di sini maupun di seluruh Sabang Merauke mancanegara yang sekarang lagi KKR di GMS. Listen very carefully, anak-anak Eagle Kids. Jangan mendukakan hati Roh Kudus dengan pergi ke dukun dan orang pintar dan semua itu suatu hari. Tidak usah kalian percaya dan baca, kamu bintangnya apa? Aku Libra, kamu apa? Scorpion, kamu apa? Bintangku bintang laut. Kamu apa? Aku bintang film. Gak usah percaya yang gituan. Karena Tuhan menciptakan kita lebih berharga daripada bintang. Ya? Kamu show apa? Aku show-nya macan. Kamu ular. Kamu kelinci. Aku panda. Kamu show apa? Aku siomay. Aku shoba, aku shoke. Gak usah lah ya. Jangan hakimi mereka yang gitu ya, biarin gak apa-apa. Kalian punya Tuhan kok. Punya Roh Kudus itu kalian pasti akan dapat bocoran dari waktu ke waktu tentang masa depan. Dengar ya. Kalian kalau saya beritahu gini jangan rasanya kok jauh sekali itu zaman dinosaurus ya. Tahun 1992. Aku belum lahir itu. Pastor Philip umur 18 tahun. Sudah bertobat, terima Tuhan. Pastor Philip suatu hari sedang berdoa. Dalam doa, tiba-tiba setelah doa nggak lihat apa-apa. Waktu tidur, dapat mimpi. Karena kalau kamu punya Roh Kudus, kamu punya mimpi, penglihatan, Tuhan itu kan beri bocoran. Apa yang nggak ada di Alkitab, itu akan memberitahu kepada kamu sesuatu yang di dunia modern ini. Tapi semua harus sesuai dengan firman. Pastor Philip lihat sebuah stadion olahraga. Kaget Pastor Philip lihat diri sendiri di situ. Lalu berkata, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Stadion itu ada di Surabaya Timur. Tahun 2003. Tahun 2003, 11 tahun kemudian. Mimpi itu digenapi. Pastor Philip KKR di situ sama orang tua kalian belum lahir. Gor Kertajaya namanya. Dan kita baptis 400 orang dikelilingi merpati yang tidak diundang. Lalu habis itu orang terakhir merpatinya hilang. Pastor Philip sudah lihat itu 11 tahun sebelumnya. Padahal waktu tahun 1992, Pastor Philip ini bukan siapa-siapa. Masih ingat kok pastor waktu itu, doa makan ada 5 orang sama-sama semeja. Pastor Philip bilang, boleh gak aku doa makan? Kamu mana bisa doa? Orang lain doa. Pastor Philip itu nunggu doa makan itu 10 tahun gak dikasih kesempatan. Mana percaya suatu hari aku bisa berkhotbah di depan ribuan orang, apalagi di gedung olahraga. Hari itu 4.000 orang yang datang. Tuhan sudah tahu sebelumnya, Tuhan berikan bocoran. Pastor Philip gak tahu persisnya nanti gimana, tapi kalau kalian dekat sama Roh Kudus, kalian akan tahu sesuatu untuk masa depanmu. Makanya itu kalian mesti berdoa anak-anak. Kalau kalian dikasih salaman seperti ini, ayo saya minta satu orang maju ke sini. Kamu maju sini, ya sini, cepat. Itu lompat situ. Maju sini. Ya, yes. Tak ajari ya. Anak kecil yang penuh Roh Kudus itu harus bisa menjawab meskipun nanti Tuhan yang tahu persisnya. Namamu siapa? Hah? Tristan. Yang kuat dong. Salamnya yang kuat, punya Roh Kudus kok. Ya, Tristan. Nah, kamu usia berapa? 12. Kamu kelas berapa? 6. Kelas 6. Kamu kenapa ada di depan sini? Ya enggak tahu, Pastor Philip yang suruh gitu ya. Kamu besar mau jadi apa? Mau jadi pilot. Saya suka ini. Langsung jawab. Dia besar mau jadi pensil. Pilot itu bukan pensil, pilot pesawat ya maksudnya. Pilot pesawat, puji Tuhan. Sejak kapan kamu mau jadi pilot? Sejak usia berapa? Sejak umur 6. Ini dia. Roh Kudus sudah memberitahu dia sesuatu. God bless you. Suatu hari kami jadi pilot. Kalau ada Pastor Philip di dalam pesawat, kamu terbangkan bersama-sama, jangan jatuh pesawatnya. Terima kasih Tristan, kasih tepuk tangan untuk Tristan. Satu lagi. Yang pakai baju pramuka maju ke sini satu. Ayo cepat satu. Nggak boleh malu-malu. Kapan lagi? Ya, kamu aja, sini. Ya. Pramuka itu kan harus berani. Jatuh dari pohon pun bisa lompat kembali. Ya, sini. Nama,
Halo, namanya? Namanya Leo. Kamu bukan minuman itu ya? Itu Leo ya. Umurnya berapa? 8. Besok besar mau jadi apa? Mau jadi tentara. Aduh, luar biasa. Sejak umur berapa kamu kepingin jadi tentara? Umur 5. Bapak tentara? Ada bapaknya atau pamannya tentara? Nggak ada. Kamu tentara pertama ya. Suatu hari jaga Indonesia, oke? Dan jangan lupa, Pastor Phil punya rumah juga harus diawasi. Terima kasih Leo, Tuhan berkati. I love it. Ini Eagle Kids. Mungkin besok besarnya nggak persis jadi tentara, jadi polisi, nggak tentu. Mungkin yang nggak jadi pilot, nyata jadi tentara, tapi nyetir pesawat angkatan udara, nggak tentu. Tapi kalau kalian berdoa, kalian akan beda. Cara salaman seperti anak-anak yang nggak punya Roh Kudus, nggak tahu apa-apa. Kalian sebut, aku mau jadi ini, aku mau jadi itu. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Dari sejak kecil kalian berdoa, Tuhan pasti akan memberitahu sesuatu untuk masa depanmu. Dan masa depanmu satu, masa depanmu adalah masa pemakaian Allah atas hidupmu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terakhir ya, ayat 14-15. Ia akan memuliakan aku. Siapa ini? Roh Kudus. Dia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus itu gak akan ngomong tentang dirinya. Jangan percaya orang yang berkata, aku dapat penglihatan, dapat mimpi. Tapi kalau ujungnya bukan untuk memuliakan Tuhan Yesus, tapi memuliakan dirinya. Roh Kudus itu ya, kita tahu dia itu pasti Roh Kudus yang ngomong sama kamu. Kalau apapun yang dia nyatakan kepadamu dan ajarkan, ujung-ujungnya itu selalu muliakan Yesus. Yesus ini, Yesus itu, Yesus itu, Yesus ini, Yesus everything. Amin. Amin. Dia akan memuliakan aku. Makanya Roh Kudus itu paling BFF sama orang-orang kalau memuji dan menyembah Tuhan itu sungguh-sungguh. Kenapa? Waktu kita nyanyi, kita tuh memuliakan Yesus, bukan memuliakan diri. Buktinya lagu-lagu yang kita nyanyikan semuanya berujung ke Yesus. Makanya Roh Kudus itu BFF, best friend forever. Dengan orang-orang yang memuliakan Allah. Amin. Amin. Suatu hari Pastor Philip pernah disukai sama satu orang. Gini-gini dulu banyak yang suka loh. Tapi itu bukan istri Pastor Philip, cinta sejati. Itu masih Pastor Philip belum kenal istri. Disenangi sama orang, bukan orang Indonesia. Beberapa lah, nggak cuma satu. Seneng kan? Pastor Philip juga nggak tahu. Disenangi gitu ya, pokoknya disenangi. Tapi Tuhan itu cemburu. Karena Tuhan tuh tahu masa depanku. Tuhan akan memakai saya jadi teladan bagi kalian. Tuhan akan memakai saya suatu hari menjadi seorang hamba Tuhan. Lalu dalam sebuah mimpi, hati sih sudah gak srek. Tapi dalam mimpi Tuhan peringatkan, Tuhan beritahu, itu bukan anak Tuhan. Kamu jangan sampai kasih perasaan. Kalau kamu jadi sama mereka, orang-orang yang tidak di luar Tuhan, berarti kamu tidak mau Tuhan. Wah, Pastor Philip di dalam mimpi itu dikasih sesuatu kasih peringatan. Kamu harus hati-hati tidak mencintai seorang wanita melebihi daripada mencintai Tuhan. Apalagi mereka yang bukan anak Tuhan. Akhirnya saya tolak mentah-mentah. Saya beritahu sama kalian, Roh Kudus itu akan memuliakan Yesus. Apa-apa yang tidak memuliakan Yesus, apa-apa yang bukan dari Yesus, apa-apa yang tidak berujung untuk melayani maksud Yesus, semua itu Roh Kudus tidak akan tidak mau dalam kehidupan kalian. Apapun yang dari Roh Kudus selalu berujung ke Yesus. Saya kasih satu kuis sederhana. Siapa yang bisa menjawabnya pulang membawa sukacita? Apa-apa dari Roh Kudus berujung kepada siapa? Belum semua. Kepada kita, nah salah kamu kali ini. Apapun yang dari Roh Kudus, pasti ujungnya adalah kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 15 terakhir. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku Yesus berkata kepadamu, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bangkit berdiri.
Dengarkan Pastor Philip. Pertanyaan tadi, kalau Roh Kudus datang apakah semua orang pasti rebah? Gak tentu. Tapi bisa. Suatu hari tetap di tahun 1992, 31 tahun lalu Pastor Philip kenal Roh Kudus secara pribadi setelah menerima Yesus secara dalam hati. Pastor Philip mengalami sesuatu yang luar biasa. Di kamar ini, bukan di gereja, di kamar. Pastor Philip berdoa. Haus gitu. Pastor Philip ngomong begini, Roh Kudus kau ada di sini. Jamahlah aku Tuhan. Selama ini kau yang mengajari aku firman waktu aku baca Alkitab. Selama ini kau yang membimbing aku. Ajari aku untuk kenal Yesus lebih dalam lagi. Maukah engkau menyatakan kuasamu dan jamah aku. Saya masih ingat itu, gak ada orang di kamar. Kamar itu tertutup rapat, mana bisa ada angin, AC pun tidak nyala. Pastor Philip di Kanada gak perlu AC, udah dingin. Gak ada angin, tutup tuh jendela rapat-rapat. Tiba-tiba ada angin. Kaget Pastor Philip, gak tahu dari mana, ini perasaan dia. Tapi ini nyata. Itu merinding tahu. Yang namanya rambut di lengan saya semuanya seperti berdiri. Tapi saya gak ketakutan. Seperti ada setan. Roh itu suci, damai, sejahtera. Di balik leher saya, di belakang ini kerasa kayak ada hembusan lembut. Waktu itu Pastor Philip belum baca sampai kisah para rasul. Pembacaan baru mulai Matius kan baru bertobat. Ternyata di kisah para rasul ada cerita, murid-murid kumpul. Bisa-bisa di dalam rumah ada angin bertiup dan memenuhi rumah itu. Pastor Philip rebah. Untungnya di karpet, rebah di lawa Tuhan, nangis di jamah Roh Kudus. Gak pernah Pastor Philip ngalami gitu. Tak kira kenapa kakiku kok lemah ya langsung kok jatuh. Padahal kakinya Pastor Philip kuat sekali. Zaman dulu itu kalau main basket itu diturunin sedikit daripada ring basketnya NBA tahu yang Amerika itu turun sedikit. Pastor Philip bisa ngedang. Saking kuatnya kakinya dulu. Dan tinggi juga. Tapi waktu Roh Kudus datang itu lemes langsung saya hilang. Saya rebah gitu di lawat Tuhan 1 jam ada. Kalau kalian tanya Roh Kudus itu apakah hanya memberitahu kalian sesuatu yang akan datang? Apakah Roh Kudus itu hanyalah sekedar mengajari kalian kebenaran? Roh Kudus lebih dari itu. Tapi kalau Roh Kudus itu apakah hanya sebatas berbahasa roh, berbahasa lidah? Loh itu perlu. Tapi bukan hanya itu. Tapi apakah Roh Kudus itu hanya buat orang-orang rebah? Ya enggak, semuanya itu. Dia itu nyata. Dan hari itu adalah hari I shook hand with him. Berjabat tangan. Seolah-olah untuk pertama kali saya tahu siapa di balik layar. Di balik cerita pertobatan saya. Siapa yang ketuk hati saya kalau saya lagi salah dan berdosa, dikejar-kejar itu. Pastor Philip masih ingat dulu gak mau ke gereja. Dikejar-kejar sama teman-teman. Ternyata di balik itu ada orang-orang yang berdoa, tapi Roh Kudus yang bekerja. Pastor Philip dulu itu sulit diajaki teman ke gereja. Gak mau ogah-ogahan jual mahal. Aduh malu aku, jangan ikut-ikut yang gituan. Kalian justru harus menjadi orang yang ngajak orang ke gereja. Disuruh ke gereja, gak mau. Suatu hari, Roh Kudus bangunkan saya pagi-pagi pukul 7. Hati saya itu seperti ditarik pergi ke sebuah doa. Kebaktian doa. Hari Sabtu pagi pukul 9. Hati saya seperti ditarik ke sana. He's amazing. Dialah yang mengetuk hatiku. Waktu aku mau jauh dari Kristus, dia yang bawa aku dekat. Akhirnya tahun 92 itu di kamar itu seperti saya shake hand sama Tuhan. Pertama kali saya berkata, now I know you are the one who's behind it all. Kaulah di balik semua itu. Saya rebah nangis dilawat Roh Kudus. Gak ada lagu, gak ada gitar, belum ada Bluetooth zaman itu, belum ada HP, belum ada. Dilawat Tuhan. Nangis sejadi-jadinya. Pastor Philip gak pernah nangis gitu sejak bayi. Lawat Tuhan.
You know that my best friend, the Holy Spirit, He is real. And He's here. Kita mulai dengan ini ya, anak-anak. Kita mulai dulu dengan berdoa supaya kalian bisa bahasa roh yang belum bisa. Roh Kudus lebih dari bahasa roh by the way. Tapi kita mulai dengan itu. Supaya nanti ngobrol kalian sama Roh Kudus itu lancar. Kalau kita ngobrol sama Roh Kudus cuma dengan pikiran kita, sampai kapan? Sebentar aja udah habis perkataan. Kita doa dulu untuk baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Kalau yang belum di sini, kita minta itu dulu. Supaya nanti kalian itu chattingnya, ngobrolnya sama Roh Kudus itu lancar. Tapi Roh Kudus lebih dari bahasa roh. Saya kepingin kalian merasakan kehadirannya hari ini lewat KKR ini. Karena di KKR seperti ini sah kita minta pengalaman hidup dengan Allah. Siapa di sini yang belum terima bahasa roh, angkat tangan. Setiap kali kita adakan KKR banyak lagi karena banyak anak baru. Oke, puji Tuhan, turunkan dulu tangannya. Gini ya anak-anak, lihat saya, tak jelasin sedikit bahasa roh itu untuk apa. Bahasa roh itu supaya kamu bisa berdoa, sekalipun kamu tidak tahu apa-apa. Kamu yang angkat tangan tadi, bagaimana doakan ayah ibu? Dan kamu masih kecil, mereka udah tua. Mana tahu masalah hidup orang tuamu. Tapi bahasa roh membuat kamu berdoa bagi mereka tepat persis yang mereka butuhkan. Tanpa kamu tahu melebihi usiamu. Enak loh itu. Dan bahasa roh waktu diberikan itu pertama, hasilnya adalah membuat kita jadi berani bersaksi. Pastor Philip dulu ini ketakutan. Zaman dulu Pastor Philip punya papa, ayah saya itu punya toko. Dan kalau ada pelanggan datang, saya dari antara 3 anak, Pastor Philip ini anak kedua, anak tengah, 3 laki-laki. Pastor Philip yang langsung bersembunyi di balik meja, sungguhan di bawah meja. Kok bisa sekarang berdiri di depan ribuan? Bahasa roh, baptisan Roh Kudus mengubah aku. Kalian akan berani jadi saksi. Doa kalian akan jauh lebih berkuasa. Tapi lebih dari itu supaya kalian bisa ngobrol sama Tuhan. Bahkan melampaui usiamu. Caranya gini, nanti waktu doa, mau tumpang tangan terlalu banyak, di tempat aja. Tapi nanti waktu saya doa, kalian ikuti kalimat per kalimat. Bukan bahasa rohnya, bahasa Indonesianya. Tuhan Yesus, baptiskan aku dengan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Ketika saya berkata amin, ayo percaya. Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu mau terima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, syaratnya hanya percaya kok. Dan mintalah, kata Roh Kudus, akan diberikan kepadamu. Carilah, kamu akan memperolehnya. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Waktu setelah saya berdoa, akan berkata amin, ayo kita sepakat satu gedung ini dan dimanapun kita pertemuan sekarang, di GMS di mana-mana, kita semua yang sudah berbahasa roh, kita menyembah dalam roh. Berdoa dalam roh, nanti kan ketularan semuanya dengan lidah-lidah api kita. Karena Alkitab berkata gini, inilah tanda bagi orang percaya, mereka akan bicara dalam bahasa baru bagi mereka. Nanti kalau mulut kalian tiba-tiba bergetar sendiri, itu bukan manusia yang ajari, karena bahasa roh tidak bisa diajarkan. Gak ada kursus, gak ada lesnya. Gak ada namanya kursus les bahasa lidah, itu gak ada. Tapi kalau mulut kalian mulai bergetar, lidahnya bergetar, mengucapkan kalimat, kata-kata yang kalian tidak mengerti, meskipun diulang-ulang, biarin, belajar berserah. Jangan izinkan otak kita yang kecil itu menghalangi Roh Kudus bekerja. Belajar serah, karena bahasa roh nggak bisa ditiru. Ditiru itu kalau sekali-kali gitu bisa, tapi kalau terus-terus sambil berdoa nggak mungkin bisa. Bahasa roh itu tidak diciptakan oleh otakmu. Dan otakmu nggak akan bisa ciptakan bahasa baru, itu nggak bisa. Kalau mulutmu bergetar, lidahmu bergetar, terus serahkan kendali ke Roh Kudus. Dan biar itu menjadi bahasa baru itu mengalir dengan bebasnya bahasa doa. Amin. Jangan ganggu temanmu. Waktu itu terjadi malah justru kalau kamu sudah memperoleh bahasa lidah sebelumnya, doakan temanmu iya, tapi jangan ganggu. Kita mulai dengan ini, kita terima dulu bahasa supranatural, supra alami. Kita menerima karunia Pentakosta. Amin. Pentakosta itu bukan nama gereja. Pentakosta itu pengalaman nyata. Seperti kisah para rasul. Siapa di sini yang belum menerima bahasa roh? Angkat tangan, 2 tangan. Ya, ikuti saya berdoa ya. Oke, jangan diturunkan tangannya. Ikuti saya berdoa. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya haus. Dan saya percaya. Tolong saya yang kurang percaya ini. Agar percaya sungguh-sungguh. Baptiskan aku dengan Roh Kudus.
dengan tanda berbahasa roh. Aku rindu menjadi saksimu yang berani. Aku rindu berdoa sesuai kehendak-Mu. Tuhan aku terima. Tuhan aku minta. Aku percaya. Dalam nama Yesus. Sekali lagi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Semua berbahasa roh. Ora baya baya sih. Inalala maya sanalala maya sih. Inalala maya sih. Inalala maya su. Ialala maya sanalala maya sih. Ialala maya barala maya sanalala maya sih. Inalala maya barala maya sanalala maya su. Inalala maya barala maya sih. Ialala maya sanalala maya su. Shikabata kabara rabara 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 maya sih. Inalala barala maya sih. Inalala maya sanalala maya sih. Inalala maya sih. Semua doa orang maya barama. Inalala maya sih. Inalala maya su. Inalala maya sih. Jangan berhenti. Berdoa. Yang mengangkat tangannya terima dalam nama Yesus. Terima karunia Roh Kudus dalam nama Yesus. Inalala maya marala maya sanalala maya sih. Inalala maya sanalala maya su. Jangan berhenti, semua berdoa. Mama, papa, kakak-kakak, dan juga anak-anak yang sudah menerima bahasa roh sebelumnya. Semua kita berdoa dalam roh. Hanya saya yang berbahasa Indonesia untuk membimbing, menuntun kalian semua. Berdoa. Ora baya baya sih. Ora baya baya sanalala maya su. Semua berdoa ora baya barala bo. Shigara badaga baya sanalala maya maya se. Look at that. Be baptized in the Holy Spirit. Terimalah baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Terimalah karunia Pentakosta dalam nama Yesus Kristus. Ina nama ya barala badaga baya se arala baya se. Uruna barala baya se. Uruna barala baya se. Ina nama ya barala baya badaga baya barala baya se. Ina nama ya barala baya so. Shurula baya sandara mo. Ina nama ya sandara baya so. Kakak-kakak, orang tua, kalau Anda melihat ada anak Anda belum menerima dan angkat tangan, tumpang tangan aja atas mereka. Oh, ada urapan di sini saat ini. Di rumah rahani namanya sandara layanamu. Shigala barala badaga baya barala baya se. Irala baya so. Ira barala baya barala baya sanala baya ba. Hallelujah. Come on, let's just pray. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Ghost. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Hallelujah. Hallelujah.
Haleluya. Tunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu, tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Musik mainkan dengan perlahan. Saya ingin tumpang tangan atas kurang lebih 50 anak kecil. CGL saja kalau kalian adalah pemimpin connect group anak. Anak-anak yang memimpin CG. Maju ke kiri dan kanan saya, catcher ready, bawa ke sini dulu. Kalau enggak CGL jangan maju ya, hanya CGL karena saya bernubuat hari-hari ke depan. CG-nya Eagle Kids, kelompok sel-sel grup connect grupnya Eagle Kids akan berjumlah ratusan hingga ribuan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menggembalakan anak-anak secara efektif. Kasih tepuk tangan bagi Roh Kudus. CGL-nya maju, tuntunan. Kita akan doakan mereka ini gembala-gembala kecil, you know. Hai Roh Kudus, Jesus, Roh Kudus, I will impart on you an anointing that you don't have, will be yours. Ku mau selalu mendengar, langsung aja mengalir suaramu kanan kiri ya. Hidup dalam pengurapanmu. He looks like me. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku. Kita doakan gembala-gembala kecil. Ayo, maju sini pelan-pelan. Shift. Mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Urapannya akan semakin deras, semakin kencang. So get ready. So be ready. Roh Kudus, ku mau selalu mendengar. Ulurkan tangan ya. Hidup dalam kemurapanmu. I am imparting on you something you don't have at this age. But where I am standing with the Holy Spirit, this place of anointing shall be yours. My best friend, Holy Spirit, touch your little generals in Jesus' name. Tuntunanmu, glory to God. Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku mau selalu mendengar
best friend, he wants to touch you. Tuntunanmu, Roh Kudus yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara Holy Spirit, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, receive, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Receive the power of God. Roh Kudus yang belum bau sini. Roh Kudus yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Mari kita angkat tangan kita, tuntunanmu, tuntunanmu. Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu. Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu, tuntunanmu. Mari kita angkat tangan kita. Roh Kudus, Roh Kudus, sponsor di dalam CG Eagle Kids, maju ke depan sini. Sponsor, calon-calon CGL maju ke sini, mendengar suaramu, hidup dalam. Gandengan tangan, gandengan tangan sponsor, sponsor gandeng tangan semuanya. Tuntunanmu Roh Kudus, Roh Kudus. You are the next CGL, gembala-gembala kecil. Tuhan tidak memandangmu kecil. Ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu, tuntunanmu. Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Sponsor lihat Pastor Philip sebentar. I feel the Holy Spirit is so near. Always, selalu bersekutu dengan Dia. Tuhan mau memakai kalian secara. What I'm about to impart and place on you is nothing but a deep friendship I've had with the same Holy Spirit that lives in you. And your friendship with Him shall escalate from now on, hanya akan deepen, jadi lebih dalam.
angkat tanganmu sambil bergandeng tangan. Ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam kemurahan. He just went to the left and he is going to go on the right. You on this side, lift up your hands beautifully. The Lord will touch you and change you. Receive in Jesus' name. Now. Syukahani namata kaya ranada kasyan. Ramu hidup dalam kemurahan. Tuntunanmu. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Yang ku perlu angkat tanganmu, yang ku perlu. Ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam kemurahan. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus. Sponsor bangkit berdiri, para CGL juga menghadap ke jemaat sambil kalian agak ke sisi kiri dan kanan. Sebentar lagi Pastor Philip akan mengadakan altar call untuk setiap anak kecil yang rindu dipakai Tuhan secara luar biasa seumur hidupnya. Maju ke depan nanti dan kalian akan mendoakan mereka, bukan saya, karena kalianlah gembala-gembala mereka sekalipun meskipun kalian sebaya. Tuhan memberimu urapan melampaui usiamu. CGL bisa turun ke bawah bersama dengan sponsormu. Doakan setiap anak kecil yang maju, sebab banyak sekali anak akan maju ke depan siang hari ini. Anak-anak, kalau kalian rindu menjadikan Roh Kudus best friendmu, dan kalian rindu dipakai dia secara luar biasa seumur hidup, jangan anggap remeh satupun anak kecil di tempat ini. Keputusanmu akan dimeteraikan oleh Roh Kudus hari ini. Kalau itu kalian yang saya maksudkan, maju ke depan sekarang, berlutut di depan sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengurapanmu, tuntunlah anak-anak ini Tuhan. Tuntunanmu. Sponsor bisa langsung doakan mereka, tumpang tangan ke mereka. Mereka jemaatmu, doakan mereka. Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu. Ayo CGL dan sponsor, tumpang tangan ke mereka. Tumpang tangan aja, doakan. Mereka jemaatmu, mereka muridmu. Mereka adalah anak-anak rohanimu. Mulai jadi bapa-bapa dalam pembangunan rohani. Haleluya. Roh Kudus aku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu. Kalian yang di lorong kalau nggak cukup turun bisa berlutut di tempat langsung. Berlutut di lorong-lorong ini aja. Berlutut di hadapan Tuhan. Serahkan hidupmu. Yang dari atas mau turun ke bawah. Kalau kalian tidak cukup di atas, bisa di lorong-lorong atas. Berlutut di sana. Berlutut di lorong-lorong atas itu. Dan biarkan didoakan oleh kakak-kakak di sana. Haleluya. Suaramu di GMS di mana-mana. Mari responi Tuhan. Maju ke depan. Berlutut di altarnya. Haleluya. Roh Kudus. Ora mama mayase. Oh haleluya. Yang ku
bisa ulurkan tangan dari jauh aja. Berkati jemaatmu ini dalam nama Yesus. Mau selalu Mendengar suaramu. Tuhan lawat yang di balkon, Tuhan lawat yang di balkon, Tuhan lawat yang di mana-mana GMS menyaksikannya. Tuhan lawat yang di balkon dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, Roh Kudus yang ku perlu, mau selalu mendengar suaramu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Mari kita nikmati atmosfer Roh Kudus ini. Ada banyak pertumbuhan ilahi terjadi. Allah Roh, gak mau maju ke depan sini. Jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Siapa di sini yang ambil komitmen? Komitmen itu apa ya? Keputusan, bukan cuma hari ini saja di KKR, tapi selama-lamanya mau berlomba-lomba bersama Pastor Philip seperti tadi Pastor Philip bilang, mau jadi sahabatnya Roh Kudus. Angkat tanganmu. Kami berdoa ya Tuhan. haleluya. Kami punya kelemahan, kadang kami tidak taat, kadang kami masih tidak tahu banyak. Tapi kami bersyukur ada Roh Kudus yang mau jadi best friend buat kami, mau jadi sahabat kami. Ini doa kami, ini kerinduan kami ya Tuhan, supaya Holy Spirit will be my best friend forever. Let's sing with me together. My best Best friend, Let's sing this song. Holy Spirit, Ini kerinduan kami ya Tuhan. Holy Spirit, my best. Kalian yang rindu angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu, katakan
hari ini diberkati Tuhan, lambaikan tangannya. Jangan pernah lupa ya, Roh Kudus adalah sahabat. Sambil kalian boleh kembali ke tempat duduknya, sambil dengarkan Kak Pau Pau ya.